عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم مربح ويتعطى صلاة قائمة حسن محمد الأسد الذي الشرف والدرجة العظيمة الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف رب في الليل الحمد لله الذي الموجود أزلا وأبدا بلا مكان والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيدي ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada segenap orang-orang yang beriman di antara kita
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, dengan sebenar-benarnya rasa takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekalian kalian mati melainkan mati dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupi segala kebutuhan dia. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi penjamin di dalam segala problem urusan kehidupan dunia mereka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dirinya rezeki dari yang tidak diduga-duga. Maka sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah bukan orang-orang yang bersama Allah, bukan. Namun orang-orang yang bertakwa adalah Allah yang bersama mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Siapa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah hebat, alangkah mulia, alangkah agung, alangkah luhur bagi mereka yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Namun lebih agung, lebih mulia ketika Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Maka sesungguhnya orang-orang yang bersama Allah Subhanahu wa taala atau Allah bersama mereka adalah mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwasanya man khafallaha khafahu kullu syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan buat seluruh yang ada di dunia ini takut tunduk kepada mereka, orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa man la yakhif, barang siapa yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khafahu min kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan orang tersebut takut terhadap segala sesuatu yang ada di dunia. Dia akan takut turun jabatan, dia akan takut dengan ekonomi, dia akan takut dengan penyakit, dia akan takut dengan segala hal. Harga naik, harga turun, dia takut. Tapi kalau orang-orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang ada di dunia ini bakal takut tunduk kepada orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bagaimana caranya untuk kita bisa meletakkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan bahwasanya rahabatul abid minallah ila qadri ma'rifatih. Segala sesuatu yang hamba dia bisa takut sama Allah Subhanahu wa taala tergantung dari apa? Tergantung dari seberapa besar dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya takutnya tergantung daripada kadar dia kenal atau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tipis seseorang di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar dia tidak takut dengan Allah. Maka semakin besar dan tinggi dan dalam seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya orang tersebut akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas kita bertanya di dalam diri kita, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala mau menjadi solusi, mau menjadi zat yang bisa mengeluarkan kita di dalam segala aspek problem kehidupan kita. Maka para ulama mengatakan bahwasanya sesungguhnya ada satu jawaban,
apabila Allah Subhanahu wa taala akan menghandle segala problem hamba tersebut? Apa? Dikatakan bahwasanya jadilah kamu orang-orang yang soleh. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan bahwasanya kisah mereka orang-orang solehin, orang-orang yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya minta satu hal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dicatatkan sebagaimana dikatakan bahwasanya inna waliyallah alladzi nazala alkitab wa huwa yatawallas salihin. Allah Subhanahu wa taala mengungkap orang-orang saleh di mana mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya wali-wali Allah, sesungguhnya orang-orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, alladzi nazala alkitab, mereka hanya memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala urusan kehidupan mereka. Kepada siapa? Alladzi nazala alkitab, kepada zat yang telah menurunkan alkitab, wa huwa yatawallas salihin, dan Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada mereka orang-orang saleh, wa huwa yatawallas salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan menjadi penjamin bagi mereka orang-orang saleh. Maka kalau sudah dijamin, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggal terima beres. Segala problem apapun, anak susah didengerin, anak luar biasa aktif, rumah tangga begitu juga. Namun ketika kita sudah memasrahkan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang akan membereskan segala problem urusan kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada hamba-hamba, kepada umatnya, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal, memasrahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa huwa hasbuh. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi penjamin. Maka bagaimana kita di dalam melihat situasi keadaan yang seperti sekarang ini? Berapa banyak di antara kita sibuk memikirkan segala sesuatu yang tidak akan pernah kita bisa tanggung, melainkan Allah Subhanahu wa taala memasrahkan kepada hamba-hambanya. Cari ibadah sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena sesungguhnya ibadah tidak akan aku pernah handle. Ibadah engkau yang menanggung, namun segala aspek yang ada di dalam kehidupan kalian aku yang akan tanggung. Lantas berapa banyak di antara kita sibuk mencari sesuatu yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. La yanqusu min dunyakum syai'un illa bima naqasa an dinikum. Nabi SAW telah menyatakan dalam sabdanya, la yanqusu min dunyakum syai'un, enggak bakal terjadi kebocoran problem di dalam urusan kehidupan dunia kalian, illa bima naqasa min dinikum, kecuali kata Nabi SAW telah terjadi terlebih dahulu kebocoran, kebobrokan di dalam urusan agama kalian, moral, akhlak kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahan kita. Maka Nabi SAW sudah mengancang-ancang, sesungguhnya kalau kalian mendapatkan problem kebocoran di dalam urusan perkara dunia kalian, sesungguhnya kalian lihat telah terjadi lebih dahulu kebobrokan, kerusakan, kebocoran di dalam urusan agama kalian. Maka jika terjadi hal yang demikian, orang-orang soleh mereka enggak pernah menyalahkan kanan kiri, depan belakang, samping, atas bawah, mereka enggak pernah. Kenapa? Karena sifatnya orang-orang soleh adalah mereka menunjuk diri mereka sendiri. Sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu waradhah mengatakan bahwasanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ciri orang-orang soleh adalah mereka yang menunjuk diri mereka sebelum menunjuk orang lain. Sebagaimana Imam Hasan Basri, Fudail bin Iyad, di dalam mereka di saat-saat awan menyelimuti, kegelapan menyelimuti di kota mereka, di negeri mereka, orang-orang saleh seperti Imam Hasan Basri nggak berani, nggak bisa makan, ditinggal makanannya, minumnya ditinggal. Beliau keluar ke depan rumah, beliau memegang tasbih seraya beliau mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mengatakan bahwasanya Allahumma la tu'adzibhum bisababi. Ini Imam Hasan Basri, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, keistiqomahannya beliau luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Basri ketika melihat awan gelap menyelimuti kota dan negeri mereka,
Imam Hasan Basri mengatakan bahwasanya Allahumma la tu'adzibhum bisababi, ya Allah, jangan pernah engkau mengazab negeri kami, kota kami, orang-orang yang berada di sekitar kami. Lantaran apa? Lantaran dosa yang aku lakukan kepada engkau, kemaksiatan yang aku lakukan kepada engkau, bisa babi. Lantaran karena sebab saya, engkau jangan pernah azab. Engkau kalau mau benci saya, jangan pernah azab orang-orang yang ada di negeri kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Jangan ya Allah. Lihat, mereka nggak nunjuk diri, mereka nggak nunjuk orang lain, melainkan mereka tunjuk diri mereka sendiri. Padahal Imam Hasan Basri ibadahnya luar biasa, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menimpakan musibah di satu kota yang di mana orang ulama-ulama, orang-orang saleh tinggal di situ, menetap di situ, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau azab orang-orang yang ada di sekitar kami, karena sebab lantaran kami lalai kepada engkau. Kita sekarang berapa banyak orang-orang main tunjuk-tunjukkan. Kita tunjuk fulan, kita tunjuk fulan. Oh gara-gara fulan saya sakit. Oh gara-gara fulan saya miskin. Oh gara-gara fulan saya jatuh jabatan saya. Oh gara-gara fulan rumah tangga saya hancur. Oh gara-gara fulan saya tidak berteman lagi dengan tetangga-tetangga saya. Oh gara-gara fulan saya difitnah. Berapa banyak kita menunjuk orang lain tapi tidak menunjuk diri kita sendiri. Dan ini adalah sifat orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena sesungguhnya orang-orang soleh, mereka tidak akan pernah menunjuk orang lain sebagai sebab lantaran mereka jatuh. Lah. Dan bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab saat itu ketika berada di Madinah, beliau sedang memimpin menjadi khalifah. Di saat itu Allah Subhanahu wa taala ingin menggoncangkan buminya di kota Madinah. Allah taala ingin membuat gempa di kota Madinah. Sebelum itu bumi bergoyang, Sayyidina Umar bin Khattab mengangkat tongkat dan memukul tongkat itu dengan mengatakan, ihdai, diam kamu, wahai bumi, engkau diam, ihdai, alam adil, bukankah, apakah saya tidak adil di dalam memimpin di kota Madinah ini? Seketika mendengar kalimat yang diucapkan oleh Sayyidina Umar, terhenti itu gempa, nggak jadi gempa. Kenapa? Karena Sayyidina Umar melihat bahwasanya saya sudah adil dan saya sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya yang tadi disebutkan, man khafa Allah khafahu kullu syai'. Barang siapa yang sudah takut dengan Allah Subhanahu wa taala sedemikian dalam takut dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan jadikan segala seluruh hal yang menakutkan di dalam problem kehidupan kita bakal takut tunduk sama kita. Dan dikatakan bahwasanya dalam kitab Miftahus Sarair karangan Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan bahwasanya Safinatul Maulah, dikatakan bahwasanya antum aslahtumul zahir fa khiftumul asad wa nahna aslahnal batin fa khafanal asad. Dikatakan bahwasanya Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, sesungguhnya kenapa kalian begitu takut dengan hal-hal yang buas, hal-hal yang mengerikan di dalam kehidupan dunia kalian? Kenapa? Antum aslahtumul zahir, kalian hanya bisa membersihkan, membaguskan, mengindahkan al-zahir, tampilan-tampilan luar. Kalian bangun rumah-rumah kalian megah-megah, kalian bangun nama baik-baik kalian, kalian bangun segala atribut yang kalian punya di dalam kehidupan kalian. Antum azrat, antum aslahtumul zahir, kalian hanya fokus di dalam urusan problem zahir kalian. Pakaian kalian bagus-baguskan, kendaraan kalian bagus-baguskan. Maka sesungguhnya ketika engkau telah membaguskan al-zahir, melupakan batin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membuat kalian takut kepada hal-hal yang buas, kepada hal-hal yang mengerikan. Wa nahna aslahnal batin fa khafanal asad. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan bahwasanya, dan kami hanya fokus di dalam membenahi urusan kami dengan Allah. Kami hanya memperbagus batin kami hanya memperindah batin kami, lidah kami, lisan kami memperindah hal segala sesuatu agar tidak melukai orang lain. Mata kami tidak pernah melihat hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nahna aslahnal batin fa khafanal asad. Maka sesungguhnya segala sesuatu yang mengerikan takut kepada kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini sudah banyak ulama-ulama kita telah menjelaskan, telah menggambarkan, mereka membagi-bagikan segala sesuatu yang mereka punya. Namun berapa banyak di antara kita nggak mau mengambil ini yang sudah pasti. Kita masih coba-coba. Kita mengambil segala sesuatu yang tidak pernah kita ingin.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya man ata'ahu Allah ata'ahu kullu syai'. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, taat sama Allah taala, maka Allah taala akan mewujudkan segala sesuatu yang diminta oleh hamba tersebut. Allah kalau sudah cinta dengan hamba, apapun yang hamba inginkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ata'ahu kullu syai', ata'ahu Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala sesuatu yang diminta, bahkan tidak diucapkan pun dalam hati, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan problemnya. Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan segala hajat-hajat dunianya. Dan ini di bulan Rajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di bulan Rajab ini kita bisa membersihkan batin kita, agar bisa sampai di bulan Ramadan kita sudah mendapatkan batin yang bersih, yang tidak ada lagi saling caci mendengki, tidak ada lagi fitnah, adu domba, namimah, menggunjing orang satu dengan yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang saleh, sebagai hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang cinta dan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi fis sirri wal 'alan. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بكرسه فقال أيها من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا رمضان. علينا وعليهم سنين بعد سنين وأعوام بعد أعوام زائدين لا منتقص راضين خير ساخط مجتمعين لا متفرقين مقبولين لا مطرودين بجاه سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فاسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قيموا الصلاة.